Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas konseling tentunya dengan Sekolah Sogan dan Rizal Hypno Center. Di episode kali ini kita akan membahas tentang memahami karakter anak. Di sini sudah ada dua narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Yang pertama ada Mas Rizal dan yang kedua ada Mbak Nisa. Mbak Nisa ini seorang ibu pembelajar, tentunya sudah sangat sering bersinggungan dengan memahami karakter anak. Oke, yang kita tahu anak itu lahir dengan karakter dan keunikan masing-masing. Ada karakter yang lebih suka bersosialisasi dan ada juga anak-anak kecil yang lebih cenderung mengurung diri di rumah gitu. Namun bagaimanapun juga si kecil itu atau si anak itu memiliki potensi dalam mengembangkan karakter ini. Seiring berjalannya waktu dengan stimulasi yang ada gitu, mungkin dari pihak orang tua atau dari sekitar, dan ada beberapa hal yang mempengaruhi mungkin tumbuh kembang karakter si anak. Oke. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya si anak, tentu dari karakter anak itu sendiri. Mungkin dari Mbak Nisa dulu bisa disampaikan seperti apa sih memahami karakter anak itu, monggo. Oke, suara saya kedengaran nggak, Mas? Aman. Aman ya, aman. Oke. Memahami karakter anak. Jadi sebelum kita memahami karakter anak, kita sadari dulu bahwa anak itu pribadi yang utuh sama seperti kita. Dia memiliki emosi, dia memiliki perasaan, dia memiliki buah pikirnya sendiri. Jadi ketika kita memahami karakter anak, artinya kita menerima anak itu apa adanya. Tapi karakter itu seiring waktu bisa bertumbuh lebih baik ataupun jadi anak yang lebih berkarakter ketika dia belajar menyerap dari lingkungan, dia melihat teladan orang tuanya, seperti itu kurang lebihnya, Mas. Oke. Itu saja yang mau disampaikan Mbak Nisa. Ya, itu dulu. Nah, oke, siap. Nah, kalau dari Mas Rizal sendiri untuk memahami karakter anak ini, ada nggak sih Mas hal-hal yang perlu diperhatikan, yang sangat perlu diperhatikan dari orang tua ini? Itu apa saja, monggo. Iya, terima kasih waktunya. Begini, sebenarnya karakter anak itu terbikin dari kita sendiri, dari kita dan lingkungan. Ketika rumah tangga baru, dia sudah memiliki rumah sendiri, asik tuh, tidak tercampur baur pendidikan karakter si anak oleh orang lain. Tapi ketika masih tercampur dengan orang lain di rumah itu, nanti karakter anak pun akan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita programkan seperti itu. Karena dasarnya apapun itu, apa yang dilihat terus-menerus itu akan terekam dalam alam bawah sadar, dan apa yang terekam dalam alam bawah sadar itu akan ingin dilakukan. Pada dasarnya semuanya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, berarti kalau dari Mas Rizal sendiri, karakter anak itu sebenarnya bisa dibentuk dari lingkungan rumah gitu Mas ya, yang mana secara terus-menerus dia lihat dari lingkungan rumahnya. Cuman kadang yang susah yang menjadi bingung para orang tua itu ketika di rumah sudah sudah memberikan yang intinya mengasih contoh yang baik-baik untuk agar anak ini karakter ini bisa mengikuti intinya yang baik gitulah. Nah, cuman kemarin itu ada yang tanya
untuk Mas Rizal sama Mbak Nisa lewat WhatsApp itu. Ini dari Mbak Mei Amna dari Kebulen. Itu pertanyaannya panjang banget. Tak diceritain kronologinya dulu sama beliau ini. Yang pertama gini, mohon izin bertanya. Saya punya anak usia 4,5 tahun, sekarang awal sekolah di TKA. Nah, untuk MPLS-nya no problem, lancar. Tapi justru setelah MPLS malah drama, setiap berangkat tidak mau dan nangis. Tapi karena sistem di sekolah harus ditinggal, sehingga dipaksakan untuk ditinggal. Terus ada nah ini yang saya tanyakan. Ini yang ingin saya tanyakan, jika dipaksakan terus-menerus, bagaimana ya? Sudah selalu disonding tapi belum berhasil. Terus evaluasi awal dari hasil itu, dari hasil observasi sendiri dari Mbak Mei Amna ini, yang pertama di TPQ banyak yang ditungguin. Jadi akhirnya kayak ngefek ingin ditungguin juga di sekolah TK-nya itu. Terus yang kedua, pembiasaan bangun pagi atau habit baru. Yang ketiga, adaptasi aturan sekolah yang sudah terprogram. 4, awalnya memang attachment parenting, kalau sama saya kemana-mana biasa ikut. Jadi udah biasa ikut sama Ibu E. Terus kemudian yang kelima, kemarin tetap saya paksakan saya tinggal karena pulangnya dia tetap happy. Efeknya dia agak berontak, jadi lebih ringan tangan kalau dia didesak. Nah, pertanyaannya tadi, ketika dipaksakan terus-menerus ini bagaimana gitu? Monggo dari Mbak Nisa dulu. Oke, kayaknya ini problematika sejuta emak-emak ya Mas ya. Jadi tiap kali masuk tahun ajaran baru, terutama di KB atau TK, sepertinya semua TK akan seperti ini, anak-anak sebagian besar. Nah, yang pertama ketika kita mengatasi anak yang tantrum atau nangis, yang pertama orang tuanya tenang dulu. Terkadang kita melihat anak rewel, kita melihat anak cranky, kitanya ikut rewel, kitanya ikut emosional menanggapinya. Aduh, gimana ini? Kok kamu rewel kayak gini? Jadi yang pertama kita handle emosi kita dulu, kita tenangkan diri kita dulu. Setelah kita sudah tenang, yang selanjutnya kita harus terima dulu apa yang dirasakan anak. Terima dulu kondisi saat itu bahwa anak sedang rewel. Jangan disangkal. Kita nggak boleh ikut terpancing, kita harus tetap tenang. Lalu, biasanya anak, terutama anak usia pra-TK atau anak SD rewel itu, atau dia menangis, biasanya karena dia bingung untuk membahasakan apa yang sedang dia rasakan. Nah, tugas kita sebagai orang tua itu membantu anak untuk memvalidasi emosinya. Kita temani anak untuk belajar menamai. Sebenarnya dia itu merasakan apa sih? Kalau kita tanya, kamu kenapa, Dek? Dia pasti akan kebingungan. Tapi kita bantu. Kita coba observasi, kita coba beri dia beberapa pertanyaan. Sehingga dia bisa merespon dengan jawaban iya atau tidak. Kita bisa bantu, mungkin salah satunya, kamu takut ya ibu tinggal sendiri? Kalau memang anak itu merasa takut, pasti dia akan jawab, iya Bu, aku nggak mau ditinggal sendiri. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata dia takut, kita tahu apa yang dia rasakan, biasanya kita akan lebih mudah menemukan solusi. Oh, berarti anak ini mungkin belum siap untuk ditinggal dulu. Pelan-pelan kita kasih tahu setiap pagi ketika pulang sekolah, kita beri pengertian, kita beritahu. Terus yang kedua yang nggak boleh kita lewatin juga, kita harus perhatikan aspek fisiologisnya. Jangan-jangan anak ini switch dari kebiasaan dia bangun agak siang, tiba-tiba harus sekolah, dia bangun harus pagi. Jadi anak ini masih ngantuk. Kita perhatikan juga, oh anak ini ngantuk ya, adik masih ngantuk ya, atau adik merasa bosan ya. Jadi kita bantu dia untuk menamai apa yang dia rasakan. Setelah itu kita bantu dia untuk menvalidasi emosinya tersebut, lalu kita bantu untuk carikan solusi. Jadi sebenarnya anak rewel itu karena dia belum bisa membahasakan dengan baik apa yang dia rasakan. Seperti itu sih, Mas.
Oke, terima kasih. Berarti kalau dari Madisa sendiri intinya gimana caranya untuk lebih komunikatif terhadap anak gitu ya. Intinya yang pertama terima dulu kalau oke anak ini masih rewel. Jangan sampai orang tua merasa iya aku guys kesel, aku malah rewel sih. Sampai gitu intinya gitu berarti ya, Mbak ya. Iya, jadi kalau anaknya rewel, emaknya nggak usah ikut rewel dulu, jadi nggak dapat solusi kalau rewel semua. Riwah loro-loro nih riwah. Oke. Berarti intinya tadi bisa jadi komunikasi agar membangun kepercayaan diri anak, keberanian anak gitu ya. Nah, kalau dari Mas Rizal sendiri mau nambahin atau monggo ada disampaikan. Oke, bahasanya asik ya, karena ini masalah sejuta umat mungkin. Gini, benar apa yang dikatakan tadi, bahwa kenapa bisa seperti itu, karena anak kecil belum bisa membahasakan dengan bahasa yang sebenarnya. Saya itu maunya ini, Mah, saya maunya ini, Pak, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak bisa, makanya harus verifikasi dan bahasakan. Kita kan orang tuanya harusnya lebih tahu seperti itu. Dan harus minimal kayak gini, kita harus peka terhadap anak kita seperti itu. Mas Lana sendiri mungkin ketika ada papanya ngomong, kok murung sih ngopo duit kuntek Pak, sadurunge ngomong duit kuntek wis ngomong ngopo kan wis seneng lah. Ketika itu oh ya wis kita kayak duit, tapi sadurunge cuci mobil sih yo urun mesti mau kayak gitu, minimal itu. Kenapa dek, di sekolahan kenapa, ada apa, atau kamu takut ya ketika mama tinggal pulang kayak gitu dan sebagainya. Kita konfirmasi dulu apa yang dirasakan. Ketika itu salah, ya tanya apa, kamu maunya apa, dan sebagainya. Dan harus ada pembiasaan. Benar ketika ada sekolahan yang menerapkan orang tuanya harus pulang dan sebagainya, harus ditinggal, itu bagus karena untuk melatih mental si anak. Tapi pembiasaan itu ketika tiba-tiba ya efeknya seperti ini, mental anaknya akan terganggu. Makanya sekolahan harusnya bukan anaknya saja yang sekolah, tapi orang tuanya pun harus dididik juga seperti itu. Yang bagus seperti itu. Makanya ada kelas mau jadi orang tua, kelas jadi orang tua, dan lain sebagainya. Harusnya itu ada di kota-kota besar, ada seperti itu. Minimal kelas itu lakukan atau dibikin oleh psikolog-psikolog, psikiater-psikiater, dan para hipnoterapis yang gimana sih saya mau jadi orang tua itu harus ngapain dan sebagainya seperti itu. Pembiasaan-pembiasaan ini yang sangat penting yang orang lain kurang tahu. Anak ketika rewel harus seperti apa, apakah saya siap ketika menghadapi anak rewel dan sebagainya. Begitu banyak sekali PR yang saya lihat di kalangan saya sendiri pun seperti itu. Makanya ketika saya mau ngomong langsung aneh ketika tidak dalam forum, kayaknya menjustifikasi. Padahal umurnya piro, ngerti yo asam garamnya kamu nggak tahu. Padahal saya punya ilmunya, tapi ya itu karena bukan forum, jadi susah seperti itu. Ya, kayaknya tambahan saya cukup segitu. Oke, berarti kalau emang kadang banyak orang tua yang sebenarnya bisa dibilang belum siap, apalagi sekarang lagi gencar banyak juga ya nikah muda gitu kan Mas, ketika dua anak kaget gitu, terus emosi dari orang tua itu juga belum siap, menonton anak rewel malah wah disengeni ini bla 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 dan segala macam. Nah, berarti intinya kualitas karakter anak itu memang terbangun dari berbagai aspek ya, mungkin dari sekolah, dari teman atau dari keluarga. Cuman berarti yang memang paling banyak mempengaruhi itu yang jelas dari keluarga gitu Mas ya. Nah, ketika bingungnya aku juga kadang-kadang bingung kayak gini Mas. Ketika melihat mungkin teman-teman saya yang perempuan-perempuan gitu kan, banyak yang udah menikah juga, yang laki-laki juga nggak kalah banyak juga, udah ada beberapa. Ketika
para orang tua baru ini piye sih caranya sebenarnya parenting sing api, gimana sih caranya untuk memberikan apa namanya, ya Allah Gusti, namanya bantu anak tumbuh kembang gitu, maksudnya bantu anak tumbuh kembang itu harusnya lari kemana Mas gitu. Kadang kalau dari orang tua yang sekarang yang muda-muda ini paling dapat ilmu dari orang tuanya dulu, sedangkan eranya itu beda gitu loh. Kadang ada beberapa hal yang tidak bisa diterapkan di apa namanya parenting zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau semisal ada yang mau tanya tentang seperti itu, harusnya lari kemana? Untuk Mas Rizal berarti. Oke, sebenarnya BKKBN pun ngomong kayak gini. Pikir dulu kalian ketika mau nikah, tapi calon pasangan suami istri seringnya saya nikah itu kebutuhannya sedesak ini loh. Aku juga udah ada modal dan sebagainya. Padahal modalnya modal apa? Modal pikirannya pun belum ada. Mereka hanya punya modal uang untuk nikah, saling suka, orang tua merestui, nikah. Padahal BKKBN enggak seperti itu, ngomong enggak seperti itu. Bahkan BKKBN sedang gencar masalah stunting, karena mengurus anak tidak mudah, bukan cuma psikologisnya juga, bukan cuma itu, tapi juga kesehatannya dia, asupan nutrisinya dia, dan lain sebagainya. BKKBN sedang gencar-gencarnya ini, masalah itu. Kalau masalah karakter anak itu terbagi dari beberapa aspek ya. Dari usia toddler 1-3 tahun itu seperti apa? Di situ ada disebut golden age dan sebagainya, terus preschool usia di atas 3 tahun tersebut. Di situ itu banyak aspek yang orang tua harusnya tahu dan mengerti atau mempelajari sebelum dia punya anak. Jadi tidak kaget ketika ada seperti ini, ada kejadian rewel, terus nangis yang sangat dan sebagainya. Terus ketika semua meminta A, dia nangis, nanti dikasih, besoknya minta A, dia nangis nggak dikasih, dia nangisnya akan lebih jadi dari yang waktu pertama, karena dia tahu, oh senjata saya nangis, ternyata kemarin berhasil, saya akan lakukan nangis lagi, kayak gitu dan sebagainya. Itu pembiasaan itu yang harusnya orang tua sebelum jadi orang tua harus tahu dan pelajari seperti itu. Bahkan ketika anak nangis harusnya kita kasih nggak sih, itu pun harus dipelajari. Apakah kita cuma mendekati dia, terus tanya dan sebagainya, kita ajak ngobrol, kita verifikasi dia maunya apa, tapi tidak kita kasih ketika itu memang tidak baik untuk dia, seperti itu. Menurut saya, karakter anak ini yang sangat membangun dan membentuk dia jadi karakter itu adalah seorang ibu, yang notabene dalam agama saya, Islam, Umi Madrasun Ulah, berarti sekolah pertama itu adalah orang tua, yaitu ibu, di mana ibu itu harus pinter untuk bikin si anak nyaman, meniru apa yang dia inginkan, orang tua inginkan, meniru dengan kasih contoh orang tuanya tersebut, si ibu tersebut, seperti itu, dan kasih ajaran-ajaran yang baik. Karena dan jangan lupa sifat anak, dasar anak itu, 1, unik, 2, egosentris, dia akan egois otomatis, 3, aktif, energik, 4, rasa ingin tahu yang lebih, 5 itu ada eksploratif, 6 ekspresif, 7 fantastif, dia suka berfantasi, 8 mudah frustasi, itu mudah frustasi, ingat mudah frustasi, makanya harus seperti apa untuk menghilangkan rasa ini. Terus 9 ada kurang pertimbangan, makanya ketika sesuatu dia langsung aja, makanya harus ada bimbingan dari ibunya. Terus 10 daya perhatian yang rendah, makanya ketika dia omongin dia fokusnya cuma sebentar, selanjutnya dia akan main dan lain sebagainya, seperti itu. Ke-11 dia mengarah untuk belajar, dan belajarnya itu dari pengalamannya dia sendiri, makanya kasih pengalaman yang baik-baik, seperti itu. Ke-12 menunjukkan atau melihat, menunjukkan dia keterkaitan terhadap teman. Ketika itu semua 1-12 dia tidak ada masalah, bagus, berarti anak itu sehat secara psikologis. Tapi ketika ada yang
mungkin tidak aktif atau rasa ingin tahunya kurang ekspresif, nah itu harus segera konsultasi minimal sama psikiater. Kalau memang sama psikiater tidak terobati, tidak terselesaikan, boleh konsultasi dengan saya hipnoterapis. Nanti saya akan terapis. Saya terapisnya bukan cuma anaknya, tapi dengan orang tuanya. Bahkan saya lebih fokus ke orang tuanya. Berarti di situ ada orang tua yang kurang berhasil, bukan gagal ya, kurang berhasil seperti itu. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih buat Mas Rizal. Itu tadi sudah disampaikan, dan kalau semisal ada masalah dengan anak yang seperti apa, konsultasikan kepada orang yang istilahnya berkompeten di bidangnya. Nah, ini buat Mbak Nisa ya. Kadang ada ibu-ibu yang dia habis nonton video ini kurang tepat ini, istilahnya aku kurang tepat didik anakku, sebenarnya nggak gini deh ternyata. Nah, kalau udah ada yang terlanjur, semisal nek anaknya rewel, kayak kasus yang tadi anaknya nggak mau sekolah terus dipaksa atau gimana, itu bener apa enggak? Terus nek semisal anak rewel, harusnya si orang tua ini seperti apa? Kan dari Manisa sendiri mungkin udah menjadi seorang ibu, jadi paham harus digimanain anaknya gitu. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi balik seperti berkorelasi sama pertanyaan pertama tadi ya, Mas. Jadi orang tua itu proses mendewasakan, proses panjang menemani anak untuk tumbuh dewasa, tetapi juga sekaligus kesempatan kita untuk mendewasakan diri kita sendiri. Jadi sederhana ketika aku pingin anakku itu punya habit yang bagus, aku pingin anakku itu punya kebiasaan yang bagus, makan makanan yang sehat, berkata yang sopan, ataupun aku ingin anakku memiliki sopan santun unggu-unggu yang bagus. Nah, balik lagi, pertanyaannya ke orang tua, kamunya sudah seperti itu belum? Jadi kadang orang tua itu over ekspektasi kepada anak, terutama anak yang mungkin di bawah umur ya, anak TK atau anak yang masih usia di bawah 5 tahun, kita berharap anak kita sudah bisa sopan, sudah bisa mengendalikan emosinya, sudah bisa langsung beradaptasi dengan tempat yang baru. Kita lupa bahwa anak itu masih terus berkembang dan dia belum punya pengendalian diri yang bagus. Jadi ketika kita menginginkan anak kita memiliki habit yang bagus, karakter yang bagus, kita mulai dengan diri kita sendiri dulu. Kita mulai dengan diri kita, dengan suami kita contohkan yang bagus. Salah satunya dengan membangun kebiasaan baik itu tadi. Mama, aku ingin satu contoh kebiasaan bagus atau karakter bagus yang ingin ditanamkan di anak, ingin memiliki anak yang mudah ketika dibangunkan sholat subuh. Itu kan nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba bangun langsung bangun sholat, kan nggak seperti itu, Mas. Harus dibangun dulu, dibiasakan, anak di-sounding, anak diberi pengertian, kenapa kita membangun kebiasaan baik ini, kenapa kita harus bangun pagi. Ini loh, kenapa kita harus bangun pagi. Jadi ketika anak itu tumbuh, jadi tidak hanya menjadi kebiasaan, tapi itu membentuk identitas anak itu tersebut. Nah, balik ke menghandle anak yang rewel tadi. Jadi di sistem otak manusia itu ada yang namanya neokorteks. Nah, di dalam situ ada namanya prefrontal cortex. Itu anak belum bertumbuh atau belum berkembang prefrontal cortex-nya dengan bagus. Karena PFC itu tumbuh bisa maksimal ketika kita sudah berusia 20 tahun ke atas. Jadi anak belum bisa, anak belum mampu membahasakan yang dia rasakan, mengutarakan keinginannya, memberitahu kebutuhannya apa dengan kata-kata, dengan verbal yang bagus. Jadi jangan disalahkan. Tugas kita menemani anak-anak itu sehingga dia bisa memvalidasi emosinya, dia bisa mengutarakan keinginannya dengan baik. Alih-alih rewel, dia bisa bilang, Mama, aku nggak nyaman loh di tempat kondangan ini misalnya. Di sini terlalu berisik. Nah, ya, kalau kita sudah bisa membangun atau membantu anak untuk memvalidasi emosinya seperti itu, insya Allah
di segala keadaan ketika dia merasakan emosi apapun, dia akan menyampaikan itu dengan cara yang baik. Tapi balik lagi, itu juga kita harus tanamkan di diri kita sendiri. Contoh kecilnya ketika saya sendiri marah atau merasakan marah kepada anak. Jadi biasanya saya malah bilang gini, namanya kan Faza, anak pertama. Faza, ibu tuh pingin marah loh sama kamu. Jadi daripada aku teriak-teriak, ibu tuh pingin marah loh sama kamu. Tadi kan ibu sudah bilang, kalau mau mainan dibereskan, tapi kamu tinggal. Jadi anak tahu, oh ibuku marah. Ibu marah karena aku tidak membereskan mainan. Nah, ketika anak sudah bisa memahami emosi kita sudah bisa memahami emosi kita bisa menyampaikan dengan baik, anak akan mencontoh, dan dampaknya anak juga bisa membantu teman-temannya untuk mengutarakan apa yang dia rasakan dengan bahasa yang bagus. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk diri kita dan anak kita, tapi kita juga bisa memberi dampak ke lingkungan, ke teman-teman anak-anak kita. Jadi meminimalisir keriuhan-keriuhan itulah, Mas. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, berarti yang tadi di awal disampaikan sama Mbak Nisa juga ketika ingin istilahnya kayak iya mendidik karakter anak gitu atau membangun karakter anak, karaktermu dewe niki piye gitu. Intinya dibalikkan dulu gitu kan ke orang tuanya, terus kemudian tadi ketika pengen sing asik mau gitu, ketika saya ingin marah pun ya carane tak stop, dan aku tahu nggak Mas, mama tuh pengen marah gitu kan. Berarti intinya sebenarnya gini, kadang-kadang juga ada karakter orang tua yang Kiki juga, aku seneng banget bahas iki jujur Mas sama Mbak, aku urung nikah jadi aku dapat ilmu iki, wah iki ilmu sing ora ono ning sekolahan. Terus kemudian kadang ono sing karakternya keras gitu kan, karakter keras. Terus akhirnya anak ini ketika di luar gitu kan, ketika di luar juga kadang kebawa gitu, karena neng omahe sering dikerasi, neng joboke akhirnya dia ingin ngerasi neng ngone temannya gitu. Ada itu yang gitu, jadi kayak atau mungkin dari rumah didikannya seperti apa, akhirnya neng jobo teman-temannya sing ya bisa dibilang terbuli lah atau apalah. Nah, iki balik wong sebenarnya mendidik anak dengan keras itu masih zaman nggak sih kalau sekarang gitu loh. Monggo dari Mas Rizal. Iya, kembali saya katakan lagi ya, ini punya apa yang sering dilihat itu akan terekam dalam alam bawah sadar, dan apa yang terekam dalam alam bawah sadar itu akan ingin dilakukan. Makanya ketika saya lihat di lingkungan, oh anak ini kok kayak gini ya, orang tuanya kayak apa, bukannya seuzon ya, tapi kasihan sama anaknya. Dia nakal itu saya kasihan sama dia, kok nakal ya kayak gini, orang tuanya kayak apa. Mungkin saya dapat dosa seuzonnya, tapi saya dapat pahala saya care-nya sama anak tersebut. Seperti itu. Mungkin, alam. Tapi kayak gini, intinya ketika ada atau abnormalisasi sikap, sifat anak, itu karena kebiasaannya yang kurang baik. Karena kebiasaannya kurang baik. Ingat, kebiasaannya yang kurang baik. Apa yang biasa dia lihat itu akan terekam dalam alam bawah sadar, dan apa yang terekam itu akan dia ingin lakukan. Intinya itu. Maka kalau ingin anaknya karakternya baik, contohkan yang baik, orang tuanya belajar. Kalau sekarang telat, nggak ada yang telat, ayo perbaiki dari sekarang. Yang lihat silakan Bapak, Ibu, Saudara yang belum nikah, ayo bikin karakter Anda hebat, bikin karakter Anda kuat, bikin karakter Anda yang bagus. Anda punya agama semua mengajarkan kebaikan. Anda yakin, saya sangat yakin Anda akan jadi orang baik, anak Anda pun akan baik seperti itu.
Nah, itu buat para orang tua. Yuk belajar lagi, yuk kita belajar lagi buat memahami karakter anak untuk kalau kita ingin anak kita yang baik, ya berarti kita didiknya harus dengan cara yang baik juga, kan kayak gitu. Pengen dua anak sing apik, tapi cara didiknya salah, yo mending nih anaknya tetap jadi apik gitu. Tapi nih, ternyata anaknya bisa lebih nggak baik gitu ya, mohon maaf gitu kan. Kan akhirnya berabe juga buat kedepannya. Nah, yang disampaikan sama Mbak Nisa sama Mas Rizal ini banyak banget dan semuanya mungkin sangat bermanfaat, dan masalah-masalah itu tadi ada di sekitar kita banyak, bahkan seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Nisa dan Mas Rizal. Dan mungkin buat orang tua yang tadi tak ingatkan lagi, kalau semisal punya masalah dengan cara mendidik atau masalah dengan anaknya yang terlalu kaku atau susah bersosialisasi, bisa konsultasikan kepada orang yang berkompeten, yaitu ke psikiater. Kalau ke psikiater belum mendapat atau belum membuahkan hasil, bisa langsung hubungi Mas Rizal. Tentunya link untuk nomornya Mas Rizal dan sosial medianya sudah ada di deskripsi ya. Tinggal diklik, di situ ada ke YouTube, terus ke WhatsApp dan lain-lain, di situ ada semua. Nah, untuk terakhir biasa ada closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama dari Mbak Nisa, terus dilanjutkan sugesti sederhana dari Mas Rizal. Monggo buat Mbak Nisa. Oke, jadi kayak tadi yang disampaikan oleh Mas Zaman Lain, kalau kita bingung dengan anak kita harus telaten mengobservasi sebenarnya anak-anakku itu memiliki sifat yang seperti apa, lalu bagaimana cara membantu dia untuk menjadi orang yang survive di tengah, mungkin dia introvert ataupun dia lebih memilih untuk banyak diam di rumah, tapi ketika kita sudah mengenali anak, insya Allah anak juga bisa mengenali dirinya sendiri. Oke, closing statement dari saya, pada dasarnya anak-anak itu sama seperti kita, punya keinginan, punya kebutuhan untuk diterima. Tugas kita sebagai orang tua, menemani anak mengenali dan memahami, mengendalikan emosinya. Nah, untuk anak-anak yang sudah remaja, kita sebagai orang tua juga harus pintar menempatkan diri. Ingat, kalau anak remaja itu tidak senang untuk diceramahi. Bangun bonding dengan banyak ngobrol, diskusikan banyak hal, dan libatkan anak dalam hal-hal yang ia bisa. Sehingga anak merasa dipercaya oleh orang tuanya bahwa ia mampu. Beri juga kesempatan anak-anak remaja kita untuk mengekspos dunia luar yang tidak selalu ideal. Tapi jangan lupa terapkan aturan yang jelas. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter yang baik, walaupun kadang harus hidup atau bertemu dengan lingkungan yang tidak selalu ideal. Itu kurang lebih, Mas. Oke, amin. Semoga anak-anak, aku amin lah, besok bisa menjadi orang tua yang baik dan anak menjadi anak yang baik dan menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak saya nanti. Tapi asik mau tadi ada remaja itu males banget diceramai. Masuk. Monggo dari Mas Rizal untuk closing statement-nya. Masuk kok mantap temen ya, merasakan. Iya, kalau saya ingat, saya ngutip dari quote-nya Sayyidina Ali, 777. 7 pertama itu bebaskan, 7 tahun pertama, 7 tahun berikutnya penuh dengan aturan, 7 tahun berikutnya discuss atau diskusikan. Nah, itu diterapkan oleh Sayyidina Ali, semoga bisa membantu. Untuk closing statement saya untuk kali ini, bagi Anda para orang tua, baik itu mau jadi orang tua atau yang sudah jadi orang tua, selamat Anda telah menonton video ini. Semoga ini salah satu berkah Tuhan buat Anda. Anda bisa belajar dan harus digali lagi apa yang sedikit sekali dibicarakan di sini. Karena parenting itu sangat luas dan tidak akan berhenti kecuali kita meninggal nanti. Kita akan mendidik anak kita sampai kita tutup usia.
walaupun mereka sudah jadi pendidik juga nantinya, seperti itu. Ingat, sugesti sederhananya gini, Tuhan kasih amanah ke kita, kita itu tidak akan dibebani melebihi apa yang kita tidak mampu. Maka kita akan siap dan kita akan kuat. Takdir Tuhan itu, contohnya jenengan sekarang lihat ini, itu takdir Tuhan juga. Mungkin ini satu stimulus untuk Anda belajar lebih tentang parenting. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat closing statement-nya buat Mbak Nisa sama Mas Rizal, dan terima kasih buat waktunya. Buat teman-teman, saya ingatkan lagi kalau semisal kalian punya masalah, yang nonton ini untuk orang tua punya masalah tentang ya psikologi gitu, atau tadi memahami karakter anak atau bingung, bisa langsung hubungi Mas Rizal, linknya udah ada di deskripsi. Mungkin itu saja untuk episode kali ini, udah panjang banget yang dibahas dari A sampai Z. Terima kasih buat para narasumber, Mas Rizal sama Mbak Nisa. Ini itu saja, jangan lupa di-share video ini, di-like, bagikan ke teman-teman kalian karena ini sangat bermanfaat tentunya. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih.